Di video kali ini, saya mau buat donat kentang setengah kilo tepung cukup dengan 2 butir telur. Hasilnya super duper empuk banget, selembut kapas. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 500 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar, setara dengan 50 sendok makan. 70 gram gula pasir, setara dengan 5 sendok makan. 2 sendok teh ragi instan, setara dengan 8 gram. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kita haluskan 200 gram kentang yang sudah dikukus. Berat kentang ini setelah dikupas ya teman-teman. Kita haluskan dengan cara disaring supaya hasilnya halus dan lembut. Dan pastikan kentangnya ini dihaluskan masih dalam keadaan panas atau hangat, karena kalau sudah dingin kentangnya ini akan susah dihaluskan. Selanjutnya masukkan 20 gram susu bubuk denkau setara dengan 2 sendok makan, 2 butir telur berukuran sedang. Lalu tambahkan 130 ml susu cair dingin. Susu cairnya ini suhu kulkas ya teman-teman. Selanjutnya aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat dimixer tepungnya tidak berhamburan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, masukkan 60 gram margarin setara dengan 4 sendok makan. Margarin bisa diganti dengan butter ataupun sesuai selera. Setengah sendok teh garam. Lanjut mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai adonannya ini kalis elastis. Selain di mixer, adonan ini bisa juga diuleni menggunakan tangan ya teman-teman. Setelah sekitar 15 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini adonannya sudah kalis elastis. Supaya adonannya tidak begitu lengket di tangan kita bisa kita olesi minyak goreng atau margarin tipis-tipis. Nah, ini adonannya sudah kalis elastis. Disebut kalis elastis apabila kita rentangkan adonannya tidak mudah sobek ya. Setelah itu angkat dan keluarkan adonan. Kemudian bulatkan adonan. Lalu tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Selanjutnya istirahatkan atau proofing adonan sekitar 20 menit sampai mengembang. Untuk waktu istirahat adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Semakin panas suhu di dapur kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah 30 menit ini sudah mengembang, kemudian kempiskan adonan menggunakan jari. Dan ingat, jari atau tangannya olesi dengan minyak goreng supaya adonan tidak begitu lengket di tangan. Lalu angkat dan keluarkan adonan, kemudian bulatkan kembali. Setelah itu bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 30 bagian, dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 36 gram. Untuk besar kecilnya adonan, sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah seluruh adonan selesai dibagi dan ditimbang, ambil satu adonan, kemudian kempiskan supaya rongga udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Setelah itu kita rounding atau kita bulatkan, rounding sampai permukaannya benar-benar mulus dan padat supaya nanti hasil donatnya cantik. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai di rounding. Setelah seluruh adonan selesai dibulatkan atau di rounding seperti ini, kemudian tutup adonan menggunakan kain bersih, lalu istirahatkan atau proofing adonan sekitar 20 menit sampai mengembang. Setelah 20 menit buka tutup adonan, ini adonannya sudah mengembang. Kemudian taburi tepung terigu agak tebal di atas alas kerja. Lalu pipihkan adonan, kita pipihkan secara perlahan. Setelah itu taruh di atas kertas roti, dan kertas rotinya ditaburi juga dengan tepung terigu. Kalau tidak punya kertas roti, adonan yang dipipihkan bisa langsung ditaruh di atas loyang. Dan ingat, loyangnya ditaburi dengan tepung terigu sedikit tebal, karena adonan yang menggunakan kentang sedikit lengket berbeda dengan adonan yang tidak menggunakan kentang. Di tahap ini kita sudah bisa memanaskan minyak goreng menggunakan api kecil, supaya nanti setelah selesai dilobangi, adonannya langsung siap digoreng tanpa menunggu ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai dipipihkan, tutup adonan menggunakan kain bersih, lalu istirahatkan adonan sekitar 20 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Setelah 20 menit buka tutup adonan, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Kemudian bolongi adonan atau lobangi. Di sini saya lobangi menggunakan tutup botol hand sanitizer yang sudah saya cuci bersih. Selain dilobangi menggunakan tutup botol, bisa dilobangi menggunakan spuit ataupun menggunakan jari ya teman-teman. Setelah seluruh adonan selesai dibentuk atau dilobangi seperti ini adonannya siap digoreng. Adonan yang pas proofing atau siap digoreng, apabila kita sentuh adonannya menggunakan jari, maka dia akan meninggalkan bekas jejak jarinan yang pertama kali kita goreng adalah adonan yang pertama kali kita lobangi ya. Nah, ini minyaknya sudah benar-benar panas, lalu masukkan adonan satu persatu ke dalam penggorengan. Ingat, minyaknya dipanasi menggunakan api kecil dan digorengnya juga menggunakan api kecil supaya matangnya merata sampai ke dalam dan warnanya pun cantik. Lalu goyang-goyang tengahnya supaya lubangnya tidak tertutup. Kalau satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah dua sisi berwarna kuning kecoklatan, ini tandanya sudah matang. Kemudian angkat lalu tiriskan. Ingat, adonan yang pertama kali digoreng adalah adonan yang pertama kali dironding, dipipihkan dan dilobangi, jadi dia berurut ya teman-teman. Supaya hasil donatnya tidak kempes ataupun keriput setelah digoreng, perhatikan waktu proofing adonan atau waktu istirahat adonan, karena kalau adonan terlalu lama di proofing, hasil donatnya akan kempes ataupun keriput setelah digoreng. Untuk waktu proofing adonan, sesuaikan dengan suhu di dapur masing-masing. Semakin panas suhu di dapur atau di daerah kita, adonannya akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Selanjutnya kita buat topping. Di dalam panci atau teflon didihkan air. Setelah airnya benar-benar mendidih, matikan api kompornya.
Kemudian kita lelehkan 200 gram dark cooking coklat. Nah, untuk DCC-nya ini tidak ada campuran apapun, ini murni dark cooking coklat saja ya teman-teman. Setelah dark cooking coklatnya meleleh atau mencair, kemudian angkat. Nah, ini adalah hasil donat setelah selesai digoreng. Hasilnya masih tetap cantik, tidak kempes, wateringnya masih kokoh ya teman-teman. Nah, ini donatnya sudah dalam keadaan dingin atau suhu ruang. Kemudian ambil satu donat, lalu celupkan ke dalam dark cooking coklat. Kemudian goyang-goyangkan supaya coklatnya merata dan tidak belepotan. Lalu taburi meses coklat di atasnya. Nah, untuk topping, kalau tidak suka menggunakan coklat ataupun meses, bisa diganti dengan gula halus ataupun sesuai selera. Nah, ini dia donat kentang setengah kilo tepungnya sudah jadi. Donat kentang ini bahan-bahannya sangat ekonomis, buatnya sangat mudah, hasilnya sangat cantik. Supaya teksturnya ini tetap empuk dan lembut sampai keesokan harinya, pastikan setelah selesai diberi topping, langsung simpan di dalam wadah tertutup atau kedap udara ya teman-teman.